kita masuk ke detik terakhir wafatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana sebelumnya kita sudah membahas bagaimana Nabi di hari Senin, hari terakhir Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di subuh hari, beliau melihat para sahabat sholat di masjid, dan Masjid Nabawi dengan rumah beliau berdempetan. Seperti di sini masjid misalnya, di situ rumah beliau yang apabila jendela rumah beliau terbuka maka beliau bisa melihat jamaah sholat di masjid. Maka beliau melihat dan beliau merasa senang dengan hal tersebut, melihat bagaimana para sahabat menegakkan ibadah sholat, menunaikan perintah Allah Subhanahu Wa Taala, berjamaah sholat subuh, dan ramai yang mungkin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebelumnya kita tahu bagaimana perjuangan beliau, bagaimana beliau berdakwah di Mekah dengan segala kemampuan beliau dan dengan segala kecaman, ancaman, dan bahkan gangguan yang didapatkan oleh beliau sampai beliau berhijrah ke Madinah. Dan seperti itu, maka melihat para sahabat senang, dan orang-orang sudah hampir ingin kembali diimami oleh Nabi SAW, tapi Nabi memberikan isyarat untuk meneruskan. Hanya Abu Bakar meneruskan sholat subuh bersama para sahabat yang lainnya, dan beliau sebagai imam. Kemudian setelahnya di pagi hari, dakhala Abdurrahman bin Abi Bakar wa fi yadihi siwak wa ana musannadatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila sadri. Kata Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, di pagi hari Abu Bakar, ini masih putranya Abdurrahman bin Abu Bakar. Abdurrahman bin Abu Bakar ini putranya Abu Bakar As-Siddiq, masuk ke rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kebetulan di tangan beliau sedang membawa siwak, kata Aisyah, dan aku sedang menyandarkan Nabi di dadaku. Ya, sedang jadi berbaring dengan kondisi orang sakit, ya, kondisi tegak tapi harus bersandar. Kata Aisyah, aku menyandarkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di dadaku dan melihat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melihat faraitu yanzuru ilaihi. Nabi melihat kepada siwak tersebut. Siwak yang sedang dibawa oleh Abdurrahman bin Abu Bakar. Siwak ini dari kayu Arab namanya. Pada masa lalu tentunya belum ada sikat gigi atau diodol gitu ya. Nah, biasa digunakan oleh Nabi untuk membersihkan giginya. Batangnya kecil, dikupas dulu, dikupas dulu kulitnya, kemudian dibasahi dulu dalaman batang tersebut. Nanti akan terpecah. Kayaknya seperti sebuah sikat gitu. Ya, ini kadang-kadang kalau ada teman-teman yang haji atau umrah biasanya membawakan ya batang kayu siwak. Maka Nabi melihatnya dan ingin, aku Rasulullah Nabi siwak. Aku memahami bahwa Rasulullah SAW ingin bersiwak. Insyaallah, ketika sakit saja, dan di antara yang paling dicintai oleh Nabi adalah bersiwak. Ya. Karena ini akan membersihkan mulut dan memberikan aroma yang segar. Ya, nggak segar amat sih. Kalau yang pernah mungkin bisa merasakannya, tapi ada semacam aroma yang lebih segar yang bisa menghilangkan bau mulut juga dari kayu siwak ini. Ya. Apakah bersiwak sama dengan sikat gigi? Ya, para ulama berbeda pendapat tentang perkara ini. Yang lebih tepat, Allah alam, bersiwak atau sikat gigi ini bisa menggantikan posisi siwak. Ya, kenapa? Karena ini diantara perkara yang tidak ada tentunya di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi memiliki fungsi yang serupa dengan itu. Dan tentunya kecuali kalau misalnya odolnya mengandung alkohol yang bisa memabukkan misalnya, ini bisa menjadi haram. Tanpa ada bahan-bahan yang diharamkan, maka penggunaan sikat gigi dan odol tidak masalah. Dan itu
bisa menempati posisi atau menggantikan posisi siwak. Dalam hadis Nabi, apabila ingin sholat, apabila ingin berwudu, apabila ingin ke masjid, menemui tamu, masuk ke rumah, beliau biasa apa? Biasa bersiwak. Kalau kita sekarang menggantinya dengan sikat gigi, misalnya, apakah itu juga termasuk berpahala dan termasuk bisa menggantikan? Oh, alam yang tepat iya. Ya, sikat gigi bisa menggantikan apa? Bisa menggantikan posisi siwak. Sebelum kita sholat, sikat gigi terlebih dahulu. Sebelum kita berwudu, sebelum kita terima tamu, bangun tidur, sebelum kita masuk rumah, sebelum kita tidur, sikat gigi terlebih dahulu. Ini sebuah kebaikan. Ya, kalau kita mengerjakannya mengikuti tuntunan Nabi SAW, dapat pahala. Hanya saja tentu sikat gigi nggak bisa dibawa kemana-mana. Ya, kalau siwak bisa dibawa. Biasanya orang Arab sampai sekarang masih seperti itu, walaupun ada sikat gigi tapi mereka tetap bersih. Sebelum sholat itu ketika qomat siwakan dulu kan bisa. Kemudian bisa ditaruh di kantong. Ya. Kalau sikat gigi nggak mungkin. Sikat gigi ditaruh di kantong kayaknya jorok. Tapi kalau siwak pernah melihat saya sudah Imam Masjidil Haram sebelum memulai sholat beliau siwakan terlebih dahulu sedikit ditaruh lagi, baru kemudian langsung Allahu Akbar. Bisa kalau sikat gigi kayaknya kurang pas, walaupun mungkin saja sih, tapi kayaknya kok ada kurang pas untuk dibawa-bawa seperti itu. Tapi Allah dia bisa menentukan atau sikat gigi dan obrolan ini bisa menggantikan posisi siwak. Walaupun kalau memakai siwak juga tentunya jelas sama, ya. Sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka ini Nabi pas mau meninggal saja pengen siwakan terlebih dahulu. Beliau mencintai siwak ini, bersiwak karena itu bagian dari apa? Bagian dari membersihkan diri. Ingin ketemu sama Allah Subhanahu Wa Taala, ingin dalam keadaan yang terbaik. Ya. Maka kita juga ketemu sama Allah tapi sholat, begitu ya. Maka kita sholat juga usahakan dengan kondisi yang terbaik. Ya. Maka usahakan sholat dengan pakaian yang terbaik, pakai parfum terlebih dahulu kalau sholat, pakai baju yang baik dan lain sebagainya. Sehingga kita berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala, maka baik atau kita ingin kalau kita ketemu sama orang saja, orang yang punya kedudukan, kita akan berusaha yang terbaik, berpenampilan yang terbaik. Maka bagaimana ketika kita bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala? Maka Aisyah melihat Rasulullah ingin bersiwak tadi. Kemudian beliau untuk memastikan dugaan ini, beliau pun berkata kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Akhidhu lak, mau aku ambilkan untukmu wahai Rasulullah, mau aku ambilkan untukmu siwak tersebut." Maka Rasulullah memberikan isyarat tangguhkan kepala, nah iya. Jadi mau, ternyata diberikan siwak. Kemudian Aisyah mengambilkan siwak, terus siwak yang lain yang ada pada Aisyah menyerahkan kepada Rasulullah SAW. Lalu Rasulullah pun bersiwak dengannya. Atau dalam riwayat lain disebutkan bagaimana Aisyah membasahkan siwak terlebih dahulu dengan mulutnya, kemudian diserahkan kepada Rasulullah SAW. Dia sudah siap untuk pakai. Dan ini satu hal yang dibanggakan oleh Aisyah, ya, karena ketika wafat nanti akan ada hadisnya, beliau ada di tempatnya Aisyah, di rumahnya Aisyah, di harinya Aisyah. Demikian pula kata Aisyah, air liurku bertemu dengan air liur yang ini dalam siwak tadi. Ya. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam maka dikasih siwak tersebut yang sudah siap dipakai, kemudian dipakai siwak tersebut oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk bersih. Sementara itu di hadapan beliau ada sebuah wadah air yang dari kulit. Rasulullah memasukkan tangan ke dalam air yang ada di hadapannya, lalu mengusap wajahnya dengan air tersebut. Suhu sudah begitu panas.
dan Nabi ingin mendinginkan, mengademkan tubuhnya. Maka ada wadah air yang memang disediakan oleh Nabi oleh Aisyah. Apabila Nabi inginkan air tersebut, maka beliau mengambil air tersebut, mengusap wajahnya, sembari mengatakan la ilaha illallah, inna lil maut la sakarat, Allahumma inni ala sakaratin. La ilaha illallah, tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi. Inna lil maut la sakarat. Sesungguhnya kematian itu betul-betul ada sakaratnya. Ada sakarat itu secara bahasa artinya kemabukan. Ya, kalau kita ada bahasa Indonesia itu ada sakaratul maut, sekarat, orang bilangnya apa? Sekarat. Ya, kematian itu ada sakaratul maut. Ini dalam terjemahan artinya sakarat itu kemabukan, mabuk. Ini kondisi orang di mana dia menjelang wafatnya sadar atau antara sadar dan tidak sadar ketika diambil nyawanya, dan itu dalam keadaan sakit, sudah dalam kondisi begitu sakit pula, yang sakit pula. Dan bahkan Nabi SAW merasakan rasa sakitnya sakaratul maut tersebut. Dan macam-macam orang-orang masing-masing beda-beda kondisi merasakan sakitnya sakaratul maut tersebut. Dan yang nampak secara zahir orang itu mudah belum tentu itu tanda husnul khotimah, gitu ya. Itu tidak ada hubungannya. Ada orang yang nampak secara zahir mudah, ya. Atau sebagaimana yang nampak secara zahir dia merasakan kesakitan, juga itu belum tentu su'ul khotimah. Ini bisa dirasakan oleh masing-masing orang. Kalaupun ada orang yang boleh jadi gitu ya, sakitnya sakaratul maut ini juga menggugur dosa. Orang itu misalnya berdosa dan dia merasakan sakitnya betul-betul sakaratul maut. Boleh jadi itu menjadi penggugur dosa bagi dia. Ya. Boleh jadi itu menaikkan derajat dia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana begitulah kepada Nabi SAW, beliau pun merasakan sakitnya sakaratul maut dan semakin meninggikan derajat beliau di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi sama seperti sakit. Ada orang nggak pernah sakit, belum tentu dia orang baik, ya kan? Ada orang nggak pernah sakit, dia pasti orang baik nih. Kenapa? Nggak tahu sakit, jarang-jarang sakitnya misalnya, belum tentu. Sebagaimana ada orang sakit-sakitan, belum tentu dia orang buruk. Sakit-sakitan terus jangan-jangan kena azab dari Allah gitu. Dan ya, sakaratul maut itu bagian dari sakit yang terasa di dunia. Maka orang yang mudah belum tentu baik, belum tentu orang baik. Sebagaimana orang yang sulit sakaratul mautnya, belum tentu dia orang yang buruk. Tadi boleh jadi itu memang Allah jadikan bagi dia untuk mengampuni dosa-dosanya. Sebagaimana sakit juga begitu. Sebagaimana boleh jadi juga untuk menaikkan derajatnya. Sebagaimana boleh jadi juga orang nggak pernah sakit menjadi istilahnya istidraj bagi dia. Dibiarkan sama Allah, dia sombong. Konon Fir'aun jarang sakit katanya, sampai dia sombong mengaku sebagai Tuhan. Ya. Boleh jadi orang dengan sakit menghilangkan kesombongannya, sehingga dia tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi seperti itu. Maka Nabi mengatakan dalam doa ini, Allahumma inni ala sakaratil maut, ya Allah, bantulah aku untuk bisa menghadapi apa? Sakaratul maut. Bagaimana menghadapi sakaratul maut? Jadi menghadapi sakaratul maut dalam keadaan walaupun sakit tetap ridho dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebagian orang kan ketika sakit atau ketika kondisi kritis muncul sikap aslinya, yang muncul mungkin dalam hatinya satu hal yang dia hanya mengungkapkan sesuatu yang kurang baik dari lisannya kelihatan, termasuk dalam kondisi sakit, termasuk dalam kondisi sakaratul maut. Ya, kadang sebagian orang katanya saya pernah diceritakan berbohong, tapi mungkin saja terjadi. Ketika sakaratul maut orang itu mengatakan skak ster. Ternyata dia pecandu apa? Pecandu catur. Jadi sakaratul mautnya ngomong, sakaratul maut orang itu nyanyi.
ternyata dia bercandu nyanyi-nyanyian. Ya. Ada yang masya Allah baik. Ya, jadi Allahumma ini ala sakaratul maut, Allah tolong aku dalam menghadapi sakaratul maut ini agar dalam proses tersebut tetap ridho dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga akhir kehidupannya penuh dengan kebaikan. Ya. Dan Nabi pasti ditolong sama Allah, tapi Nabi tetap berdoa dengan hal itu. Maka apalagi kita, ya harusnya kita tetap senantiasa meminta kepada Allah agar Allah mengampuni kita dan menjadikan akhir kehidupan kita akhir kehidupan yang baik, akhir kehidupan yang husnul khotimah. Aisyah radhiyallahu ta'ala juga mendengar Rasulullah SAW berdoa, ma'al ladzina an'amallahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-shalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Ya, maka Nabi berdoa kepada Allah, ya, semoga bersama dengan ini semua di detik-detik terakhir wafatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lihat bagaimana apa yang diucapkan Nabi, kata-kata yang baik. Ya. La ilaha illallah tadi, kemudian perkataan yang baik. Dan termasuk ucapan yang menandakan husnul khotimah, akhir ucapan yang baik. Walaupun mungkin bentuknya bukan la ilaha illallah, tapi termasuk ucapan yang baik. Robbi firli. Sebagian orang ada yang seperti itu. Dia terus mengulang-ulang kata-kata itu, Robbi firli sampai meninggal, sampai sudah tidak bisa bicara lagi, ternyata sudah tidak bisa, terus sudah wafat. Ya. Maka apakah ini kok la ilaha illallah? Ini juga termasuk kebaikan, sama. Karena maknanya juga makna yang baik. Ya. Maka lihat bagaimana Nabi la ilaha illallah sudah. Ya. Kemudian Nabi mengatakan lagi ma'al ladzina an'amallahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-shalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Semoga bersama dengan orang-orang yang Allah berikan nikmat pada mereka dari kalangan para nabi, orang-orang yang jujur, para syuhada, orang-orang yang soleh, dan hasuna ulaika rafiqa, dan mereka itu adalah sebaik-baiknya teman. Ini kalimatnya kalimat berita tapi doa. Semoga Allah menyatukan saya dengan apa? Dengan para nabi, dengan orang-orang soleh, dengan orang-orang syuhada, orang-orang yang jujur, orang-orang yang soleh, dan mereka adalah sebaik-baiknya teman. Ya. Jadi ini diantara doa yang penting untuk kita baca, untuk kita disatukan dengan orang soleh di akhirat. Tentunya namanya doa itu harus juga disertai dengan ikhtiar kita. Ya, orang doa minta anak soleh, maka ikhtiar menikah, mencari pasangan yang baik. Kalau sudah dilahirkan dikasih nama dengan nama yang baik, kemudian sudah besar dididik dengan pendidikan yang baik, sambil terus berdoa. Kalau doa tanpa ikhtiar, namanya menghayal. Ya. Maka sebagaimana kalau kita berdoa sama Allah agar di akhirat kita disatukan dengan orang yang baik, ya, itu juga perlu apa? Perlu ikhtiar. Apa ikhtiarnya? Ikhtiarnya di dunia. Di dunia juga jadikan diri kita bersama dengan orang-orang yang baik, orang-orang yang soleh. Kalau lingkungannya sama masjid, alhamdulillah. Ya. Dengan tetangga, atau kalaupun kita cari rumah, cari kontrakan, cari rumah baru misalnya, cari lingkungan yang baik, yang dekat masjid, orang-orangnya baik, ya. Masjidnya makmur, apalagi masya Allah, tanda-tanda kebaikan. Maka jadilah kita di dunia ini bersama dengan apa? Bersama dengan orang-orang yang baik. Mudah-mudahan di akhirat juga Allah kumpulkan kita. Ya, karena tanda kebaikan seseorang diantaranya adalah dia senang bersama dengan orang-orang yang baik. Kata Nabi dalam hadis, al-arwah junudun jannadah. Ruh itu seperti tentara yang dibariskan. Faman ta'arafa minha ya'taraf wa man ta'alafa minha i'taraf. Kata Nabi, yang sama akan gabung, yang beda akan misah. Ya. Maka orang baik sama-sama orang baik semua. Orang baik ditaruh di tempat yang gak baik, pada gak enak hatinya. Orang-orang pada mabuk semua gitu misalnya. Kita
kita bakal gak enak. Kita yang mudah-mudahan Allah beri kita kebaikan, di tanda kebaikan kita senang kumpul di masjid. Tiba-tiba kita kumpul sama orang yang mabuk-mabukan, sama orang yang suka kata-katanya kotor. Kita akan merasa, misalnya di tempat kerja atau mungkin suatu tempat kita harus pergi ke tempat tertentu, akhirnya ketemu dengan yang seperti itu. Kita akan merasa apa? Akan merasa agak tenang hati, gak enak hati kita. Sebagaimana orang-orang buruk itu juga demikian. Kalau mereka tidak tulus mau bertobat sama Allah, tiba-tiba suruh ngaji, dosanya dugem, gitu sama Allah mamukan, tiba-tiba suruh datang pengajian, gelisah pengajian, dia ya gelisah kan, paling mentok ketiduran gitu. Ya, untuk pengajian, ya, pokoknya pengennya segera kapan selesai, dia nggak biasa begitu. Biasanya dugem, biasanya cekak-cekiki, biasanya ini sama teman-temannya, foya-foya. Maka begitulah. Jadikan di dunia ini kita bersama dengan orang-orang yang baik. Mudah-mudahan di akhirat juga Allah mengumpulkan kita dengan siapa? Dengan orang-orang yang baik. Maka itu di antara doa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di akhir kehidupan beliau. Sebagaimana Aisyah juga mengatakan bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berdoa sambil bersandar pada Aisyah. Allahumma firli warhamni walhidni birrafiqil a'la. Wahai Allah, ampunilah dosa, warhamni, karuniakan rahmat padaku, walhidni birrafiqil a'la, dan karuniakan dan angkat aku ke rafiqul a'la. Ini bersama dengan kawan-kawan yang tinggi, kawan-kawan yang baik, ya, kawan-kawan yang baik di akhirat. Berarti itu tempat yang juga tempat yang terbaik di akhirat. Ini kurang lebihnya doa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau Sallallahu Alaihi Wasallam menjual. Maka setelah itu wafatlah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, berada di pelukan Aisyah radhiyallahu taala anha, sehingga beliau mengatakan di antara nikmat Allah kepada aku, kata Aisyah, inna min ni'amillahi alayya, di antara nikmat Allah kepadaku, kata Aisyah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tufiya fi baiti wa fi yaumi wa baina sahri wa nahri. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat di rumahku, di rumah Aisyah. Jadi Nabi dengan istrinya itu punya beberapa rumah, masing-masing istri diberikan satu rumah masing-masing. Bukan rumah yang mewah. Kita sering melihat ya, cuma 2 petak rumah saja, atau 2 petak ruangan saja. Kata Aisyah, fi baiti wa fi yaumi, dan di hariku, di hari gilirannya Aisyah, wa baina sahri wa nahri, dan di antara pelukanku, wa anna Allah jama'a baina riqi wa riqihi, dan Allah Subhanahu wa taala menggabungkan antara liurku dan liurnya tadi, ya. An la yantu lahu siwak fastarka bihi, aku lembutkan siwak untuk beliau, kemudian beliau pun menggunakan siwak tersebut. Ini diantara hal yang dibanggakan oleh Aisyah, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wafat berada di pelukan Aisyah bersama dengan Aisyah radhiyallahu taala anha. Dan memang diantara orang yang dicintai Nabi, bahkan istri-istri yang dicintai Nabi setelah Khadijah adalah Aisyah radhiyallahu taala anha. Maka begitulah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wafatlah Nabi di hari itu pada 12 Rabiul Awal. Sebagian orang mengatakan dan malam ini yang tepat karena belum disebutkan kalau waktunya setelah zuhur, pasti disebutkan setelah waktu zuhur. Tapi ini waktu duha, kurang lebihnya sekitar waktu duha. Hari Senin tanggal 15 Rabiul Awal, ya, waktu duha. Ya. Wafatlah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apakah ada kemuliaan wafat hari Senin waktu duha? Tidak ada sama. Dan kalau saya memilih Senin duha, saya meninggal, itu jangan. Ya, selalu sebenarnya kapan meninggal. Ya, sebagaimana apakah Jumat itu tandanya husnul khatimah? Allah sebagaimana mendhaifkan tentang hadis tersebut. Banyak ulama yang mendhaifkan tentang hadis tanda husnul khatimah adalah hari Jumat.
Dan di antara yang mendukungnya adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri wafat pada hari Senin. Kalau hari Jumat adalah hari terbaik, maka mestinya Allah menjadikan itu hari wafatnya orang yang paling dia cintai, yaitu Allah suka, yaitu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi Nabi wafat di hari Senin, tanggal 12. Maka hari Senin ini menjadi hari yang banyak hari bersejarah dalam kehidupan Nabi. Hari beliau wafat, hari beliau dilahirkan, hari beliau diberi wahyu oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika datang malaikat Jibril kepada beliau itu hari Senin. Hari beliau sampai ke Madinah dalam rangka hijrah. Maka hari Senin ini adalah hari di mana Nabi juga berpuasa. Nabi mengatakan demikian. Suka berpuasa di hari Senin karena hari itu adalah hari di Yaumul Isnin, wulidtu wa fihi uhiya ilayya fihi. Wulidtu fihi wa uhiya ilayya fihi. Hari Senin aku dilahirkan dan aku pun diberi wahyu hari Senin. Apakah kemudian ada sunnahnya kita puasa? Kita puasa di hari lahir kita? Tidak ada. Ya, tidak ada. Kenapa para sahabat juga nggak ada yang begitu? Ini kabar dari Rasulullah bahwasanya di hari lahir beliau, yang ketika beliau berpuasa, kabar dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dan itu tidak dipahami para sahabat sebagai sesuatu yang menjadi tuntunan. Tidak ada sahabat puasa mengambil hari lahirnya kemudian berpuasa. Karena dalam beragama ini, memahami Al-Quran dan Sunnah, kita harus melihat bagaimana praktek siapa para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena mereka yang paling mengetahui tentang Al-Quran dan Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Walaupun mungkin dalam urusan fasilitas itu bisa jadi berubah, tapi dalam urusan ritual, ya tetap tidak akan berubah ritual agama Islam. Contohnya tadi, fasilitas mungkin berubah dari siwak menjadi sekarang sikat gigi dan odol. Tapi itu adalah membersihkan diri sebelum melakukan ibadah-ibadah. Ya. Maka disunahkan membersihkan diri sebelum melakukan ibadah-ibadah. Ya, banyak sekali, misalnya sekarang orang naik haji dengan pesawat, dengan kereta cepat, dengan berbagai macam yang dulu nggak ada di zaman Rasulullah SAW. Tapi ritual hajinya nggak berubah. Haji ya, sampai kiamat dia begitu. Ada wukuf di Arafah, ada mabit di Muzdalifah, ada melempar jumroh, ya, ada mabit di Mina, ada tawaf, ada sa'i, pakai pakaian ihram dan seterusnya. Sampai kiamat nggak akan berubah. Mungkin fasilitasnya bisa berubah. Sekarang pakai tenda ada AC-nya. Yang dulu nggak ada. Zaman dulu Nabi mungkin lebih nggak ada lagi kalau ada AC. Mungkin nanti akan dibangun gedung-gedung, jadi disediakan fasilitas berupa gedung. Tapi nggak berubah ritual. Tetap Nabi, tetap di Arafah, wukuf dan lain sebagainya. Ya, aku lihat begitu dalam urusan ritual agama, kita melihat kepada siapa? Kepada para sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala anhum. Kemudian ini sebenarnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam betul-betul orang-orang itu shock ya, dengan wafatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika orang-orang mengetahui wafatnya Rasulullah SAW, maka qashat uquluhum wa amathum al-hirah wa aqadathum ad-dahsyah wa adlamat al-hayatu fi wujuhihim. Maka akal mereka nggak karu-karuan, gitu. Pikiran mereka kalu. Mereka merasa kebingungan, mereka merasa terpukul, ya. Dan kehidupan mereka terasa gelap, disebutkan di sini. Yang itu nampak pada wajah-wajah mereka. Sosok yang selama ini dibanggakan, sosok yang selama ini digagumi, yang dicintai, wafat. Hatta Umar ala jalalatihi qawma yahlifu linnasi bi anna Rasulullah SAW mamat. Sampai Umar pun berkata kepada orang, bersumpah, menyampaikan kepada orang bahwa Rasulullah SAW belum wafat. Dia ngomong Rasulullah nggak wafat, Rasulullah nggak wafat. Ya, seakan-akan tidak mau mempercayai fakta bahwa memang Rasulullah sudah wafat.
Hatta ja'a Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu fadakhala ala Rasulillah. Maka datanglah Abu Bakar. Beliau menuju jenazah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, yang sudah diselimuti, fawajadahu musajjim fi thawbi jabaratin. Maka beliau melihat bahwa Rasulullah sudah diselimuti, ya. Fakashafa an wajhihi wa qabbalahu wa baka. Maka dia pun membuka wajahnya, diselimuti sampai seluruh tubuh, kemudian dibuka wajah Nabi. Maka beliau pun mencium wajah Nabi dan beliau pun nangis, yang Abu Bakar. Setelah Nabi SAW wafat, summa qala bi abi anta wa ummi tibta hayyan wa mayyitan. Demi ayah dan ibuku engkau harum dalam keadaan hidup maupun dalam keadaan wafat. Waladhi nafsi biyadi la yadhiquka Allahu al-mautataini abadan. Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, kata Abu Bakar, itu demi Allah Subhanahu wa taala, la yadhiquka Allahu al-mautataini abadan. Allah tidak menjadikan dua kali kematian untuk selama-lamanya. Artinya Nabi tidak akan hidup lagi terus mati lagi, tidak akan. Sudah mati ya sudah. Sebagaimana orang sudah wafat. Yang meyakinkan Abu Bakar bahwa memang Nabi sudah wafat. Umar di luar masih bilang, demi Allah Rasulullah wafat. Bahkan mengancam orang-orang yang mengatakan bahwa Rasulullah sudah wafat, Umar bin Khattab. Maka summa kharaja wa Umar yukallimun nas. Kemudian Abu Bakar pun keluar dan Umar masih sedang bicara kepada orang. Ya, maka Abu Bakar mengatakan, ijlis ya Umar, duduklah wahai Umar. Fa'aba yajlis. Umar enggak mau langsung duduk sama Abu Bakar, enggak mau. Ya. Maka Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu berpidato ketika itu. Kata beliau radhiyallahu ta'ala anhu, amma ba'du fahamidallah ta'ala wa asna alaihi. Beliau mulai dengan memuji Allah dan menyanjung Allah Subhanahu wa taala, dan beliau berkata, Abu Bakar As-Siddiq, amma ba'du faman kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mata. Barang siapa yang membunuh Muhammad, maka sesungguhnya Muhammad sudah mati. Siapa yang menyembah Muhammad, sesungguhnya Muhammad sudah mati. Wa man kana minkum ya'budullaha fa innallaha hayyun la yamut. Namun barang siapa di antara kalian yang menyembah kepada Allah, Allah itu maha hidup dan tidak akan mati. Kata Abu Bakar, menyadarkan kepada semua manusia pada saat itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman. Kemudian Abu Bakar mengutip firman Allah dalam surat Ali Imran ayat 144. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi rusul." Dan tidaklah Muhammad itu melainkan seorang rasul. Sungguh telah berlalu rasul-rasul sebelum dia. Afa in mata aw qutila in qalabtum ala aqabikum. Apakah apabila dia wafat atau apabila Muhammad terbunuh, in qalabtum ala aqabikum, kalian berpulang atau kalian mundur ke belakang kalian, jadi kembali menjadi murtad, kembali tidak beriman. Wa may yanqalib ala aqibaihi, siapa yang mundur ke belakang, fala yadurrullaha syai'an. Kalaupun kalian mau mundur ke belakang, itu tidak akan memudaratkan Allah sedikit pun juga. Wa sayajzillahu syakirin, dan Allah akan memberikan pahala kepada orang-orang yang bersyukur, yang tetap bertahan. Ayat ini aslinya terkait dengan perang Uhud, ya. Ketika ada desas-desus bahwa Nabi SAW wafat dalam perang Uhud, maka Allah turunkan ayat ini, ya. Apakah apabila kalian wafat, dan apabila dia wafat, Muhammad wafat atau terbunuh, maka kalian akan kembali menjadi murtad. Dan ternyata itu hanya desas-desus yang disampaikan oleh orang-orang kafir untuk menjatuhkan mental kaum muslimin pada perang Uhud, ya. Namun ini dipakai oleh Abu Bakar untuk berbicara di hadapan khalayak. Maka ini menunjukkan bahwa Al-Quran itu bukan hanya cocok untuk satu kasus saja, cocok untuk semua kasus. Bukan hanya yang pas dengan asbabun nuzulnya saja, ya.
Ayat ini disampaikan oleh Abu Bakar terkait dengan memang Rasulullah wafat. Rasulullah bisa wafat. Tapi kalau wafat, apakah kalian mau kembali menjadi murtad? Tidak beriman, tidak mau terima dengan kenyataan bahwa Nabi SAW wafat. Ya. Maka mendengar pidato Abu Bakar dan mendengar ayat ini, orang-orang pun tersadar. Ya, orang-orang pun tersadar. Sehingga sebagian mereka mengatakan, sebagaimana Ibnu Abbas beliau mengatakan, wallahi lakana an-nasu lam ya'lamu anna Allah anzala hadhihi al-ayah hatta talaha Abu Bakr fatalaqaha an-nasu minhu kulluhum fama asma'a basyaran minan nas illa yadruha. Kata Ibnu Abbas, demi Allah saat itu orang-orang hampir-hampir tidak tahu bahwa Allah sudah menurunkan ayat ini sampai ayat ini dibacakan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala. Kelupaan, orang lupa bahwa ada ayat bahwa Rasulullah pun bisa wafat dan akan wafat. Ya. Sampai Abu Bakar membacakan ayat ini, akhirnya manusia pun mendengar ayat ini dan membacanya dan menyampaikan kepada sesama orang lain yang tadi wafat. Ya, memang Rasulullah SAW betul-betul sudah wafat. Beliau manusia biasa sebagaimana manusia yang lainnya. Beliau lahir, beliau diangkat menjadi nabi, beliau bersama para sahabatnya berjuang, dan beliau akan sampai pada akhir kehidupannya, pada wafatnya, kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka orang-orang pun tersadar dan mereka seakan-akan baru mendengar turunnya ayat tersebut ketika dibacakan Abu Bakar As-Siddiq. Ya, mereka paham, tapi kadang-kadang seperti itu. Kadang-kadang kita itu kalau posisi sedang halu, sedang mungkin sedang sedih sekali, sedang marah sekali, sedang kecewa sekali, sedang sedang bahagia sekali, kita kadang-kadang lupa dengan ilmu yang kita miliki, sehingga kadang-kadang kita melakukan perkara-perkara yang tidak baik, tidak masuk akal. Maka di antara tuntunan hakim itu tidak boleh memutuskan perkara ketika kondisi dirinya sedang tidak stabil, mungkin marah sekali, benci sekali, dan lain sebagainya, ya, atau senang sekali. Sebagaimana mungkin kita jangan urusan hakim ya, kali ini kita sendirilah. Banyak nasihat para ulama, jangan sampai kita mengambil keputusan dalam kondisi jiwa yang tidak sedang stabil. Sedang sedih sekali, jangan mengambil keputusan apa-apa. Nanti tunggu kondisi emosi kita stabil. Sedang marah sekali, jangan ambil keputusan apa. Jangan sembarang ngomong kata cerai misalnya ketika sedang marah sama pasangan kita gitu. Ketika sedang senang sekali pun demikian, jangan ambil keputusan apa-apa. Kalau kadang sangat senangnya diambil keputusan semuanya boleh, semuanya oke. Padahal itu membahayakan atau merugikan atau bahkan menggolimi. Tunggu sampai emosi kita stabil, baru kita ambil keputusan. Ya. Maka begitulah saat orang sedang sangat kalut sedih dengan wafatnya Nabi, lupa ilmu yang ada. Maka Abu Bakar dengan Masya Allah, dan ini menunjukkan keutamaan sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala. Beliau membacakan ayat ini kepada orang-orang dan menyadarkan manusia bahwa memang Rasulullah sudah wafat. Beliau manusia biasa. Ada saatnya beliau wafat, meninggalkan para sahabat semuanya. Radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Kemudian setelahnya diuruslah jenazah Nabi SAW dimandikan oleh keluarga beliau, ya, di kamar beliau, di tempat beliau wafat. Yang memandikan ada Ali bin Abi Thalib, yang memandikan dengan air, ya, beliau gosok-gosok tubuh Nabi SAW. Ada Abbas bin Abdul Muthalib dan dua anak beliau, Al-Fadl dan Waqsam, yang bantu membolak-balikan jenazahnya. Ada Usamah bin Zaid dan Syaqra, ini pembantu Nabi SAW yang mengguyurkan air, air sudah dimandikan. Ya. Maka Ali bin Abi Thalib ketika itu sangat tubuhmu harum, sebagaimana ketika engkau hidup, ketika engkau wafat, sebagaimana ketika engkau hidup. Ya. Maka setelah dimandikan, Nabi SAW pun dikafankan. Kemudian orang-orang berdiri mensolatkan jenazah Nabi SAW.
Sudah saya semua ya dulu duluan orang tua dewasa, sahabat-sahabat besar, kemudian yang lainnya disusul, kemudian disusul wanita, ya, kemudian disusul jamaah budak-budak, kemudian anak-anak yang masih kecil, ya. Maka sudah semua ketika hendak dikuburkan, sebagian mereka bingung, ya, mau menguburkan di mana, mau menguburkan Rasulullah di mana? Apakah di Baqi? Sudah ada pemakaman waktu itu, pemakaman Baqi, di mana Nabi SAW menguburkan para sahabat yang sudah wafat di pemakaman tersebut, atau di mana? Ya. Maka datang Abu Bakar As-Siddiq, beliau mengatakan bahwa sami Rasulullah SAW yaqul, aku mendengar Rasulullah bersabda, ma qubida nabiyyun illa dufina haitsu qubida. Tidaklah wafat seorang nabi kecuali akan dikuburkan di tempat di mana dia wafat. Ini sabda Nabi SAW, cerita tentang para nabi dan rasul. Para nabi dan rasul itu ketika wafat dikuburkan di mana dia wafat. Di situ dia wafat, di situ dia dikuburkan. Ada jaminan juga dari Allah bahwa para nabi dan rasul tidak akan mati di tempat yang buruk, bukan di tempat seperti tempat sampah, tempat kotoran, WC dan lain sebagainya. Di mana dia meninggal, maka disitulah dia dikuburkan, kata Rasulullah. Para nabi itu seperti itu, bukan hanya beliau saja, para nabi yang lain pun seperti itu. Ya. Dia sudah maka mendengar hadis dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, sebagai sahabat, ya, diangkat ranjangnya Nabi karena Nabi meninggal di situ, kemudian dimandikan di situ, diangkat ranjangnya, kemudian digali kubur di bawah. Yang ikut menguburkan adalah kedua anak Ibnu Abbas tadi, Syakron dan Ali bin Abi Thalib, yang menguburkan Nabi SAW. Kemudian ditutup lagi. Kemudian, ya, setelahnya rumah itu masih dipakai oleh Aisyah radhiyallahu taala, ya, masih digunakan oleh Aisyah radhiyallahu taala. Bahkan setelah itu Abu Bakar wafat, Abu Bakar pun dikuburkan di sampingnya. Ada Aisyah ada Rasulullah suaminya, Abu Bakar ayahnya. Umar wafat, Umar pun dikuburkan di sampingnya. Setelah ada kuburan Umar, Aisyah bikin tirai. Jadi katakanlah ruangan ini kamar Aisyah, sudah ada kuburan 1, 2, 3, maka Aisyah potong. Jadi tinggal setengah kamarnya, dibikin tirai. Kenapa? Ada Umar, ya, bukan siapa-siapanya, bukan mahramnya Aisyah. Ya. Terus seperti tadi, Aisyah tinggal bersama dengan kuburan Nabi, Abu Bakar dan Umar bin Khattab. Nggak serem, ya. Nah, kan nggak ada itu orang-orang yang bertayangan. Ya. Dalam agama kita tidak ada syariat seperti itu, tidak ada ajaran seperti itu. Ya. Apakah ini bisa dicontoh? Boleh ditiru? Nanti dikubur di mana? Di rumah sakit, minta meninggal di mana? Di rumah sakit, nanti minta dikubur di rumah sakit. Atau meninggal di rumah minta dikubur di rumah juga. Enggak. Ya, bagi kaum muslimin yang lain dikuburkan di mana? Di pemakaman kaum muslimin. Begitulah Nabi SAW menjadikan syariat ketika Nabi hidup. Sahabat ada yang meninggal, kuburkan di Baqi, kuburkan di Baqi semua. Begitu. Cuma para Nabi dan Rasul memang punya keistimewaan. Yaitu apa? Mereka dikuburkan di tempat mereka wafat. Jadi ini untuk khususiyah untuk para Nabi dan Rasul. Kalau kita ya sudah di kuburan saja, di kuburan kaum muslimin saja. Ya. Kok Utsman dan Ali nggak lanjut di situ? Tidak. Utsman nggak mau, sudah menitip pesan nggak mau. Bukan apa-apa, khawatirnya nanti rumah Nabi menjadi kuburan semuanya. Maka Utsman memilih untuk tetap untuk dikuburkan di mana? Di Baqi. Sebagaimana Ali bin Abi Thalib dan kemudian setelahnya para sahabat yang lain dikuburkan di Baqi. Tidak lanjut nanti ada kubur banyak di situ. Karena Utsman tetap dikuburkan di Baqi. Sampai sekarang kalau kita ziarah ke makam Nabi SAW,
maka kita akan ziarah juga ke makam Abu Bakar dan Umar bin Khattab radhiyallahu taala. Ini tentang wafatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, di antara yang menggambarkan kesedihan para sahabat. Ya, diriwayatkan dari Anas bin Malik bahwa ketika Nabi parah datang Fatimah, anak beliau, putri beliau, wa akrabah, wa karbah, ya abatah wa karbah, wahai ayahku, betapa sakitnya diri melihatnya. Ya. Kata Rasulullah, ayahmu tidak akan sakit lagi setelah ini, wahai Fatimah. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, maka Fatimah pun sedih. Ya, wa abatah, wahai ayahku, ajaban da'a rabbah, telah memenuhi panggilan Tuhannya. Wahai ayahku, jannatul firdaus ma'wah, surga firdaus adalah tempat kembalinya. Wa abatah, wahai ayahku, ila Jibril nana, kepada Jibril kami sampaikan kesedihan ini. Ya, kata Fatimah radhiyallahu taala anha, putri beliau. Dan beliau bilang sama sahabat, tidak kalian merasa berat ketika menumpukan tanah kepada Rasulullah SAW? Ini gambaran kesedihan, ya, gambaran kesedihan Fatimah radhiyallahu taala anha, dan bagaimana itu pun kesedihan kaum muslimin ketika itu, ya, dengan wafatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi bagi sekalian dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, ini pembahasan kita pada kesempatan yang berbahagia di hari ini. Secara umum demikianlah. Berapa tahun kita bahas? 5 tahun lah. Rasul 63 tahun, kita cuma bahas 5 tahun, sebulan sekali atau 2 kali dulu. Alhamdulillah, ya, kita sudah selesaikan. Hanya saja di sini di kitab ini nanti sebenarnya dibahas juga beberapa tentang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita perlu untuk tetap membahasnya masih dalam pembahasan sirah nabawiyah, tapi bukan pembahasan secara waktu gitu ya. Kalau bahasa kita sampaikan waktu dari lahir, kemudian di Mekah, di Madinah, 1 Hijriah, 2 Hijriah, 3 Hijriah sampai Nabi wafat. Pembahasan selanjutnya adalah pembahasan seputar tema bagaimana ciri fisik Nabi, yang diantaranya apa nama-nama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana sifat-sifat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, siapa nama istri-istri beliau, siapa nama anak-anak beliau, apa mukjizat-mukjizat yang ada pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan lain sebagainya. Ya. Pembahasan yang mungkin pernah kita singgung di pembahasan-pembahasan, tapi dikumpulkan sehingga kita paham. Ya, paham misalnya ketika kita mimpi datang aku jadi Rasul begitu. Ya, saya Rasulullah, tapi orangnya kok hitam, rambutnya keriting misalnya. Aku kan Rasulullah berarti. Karena ciri fisik Rasulullah tidaklah demikian. Ada ciri fisik Nabi. Beliau tidak terlalu tinggi, tidak terlalu pendek. Beliau tulangnya besar, ya. Beliau kulitnya kemerahan, rambutnya lurus, jenggotnya lebat, ya. Rambutnya juga tidak pendek, tidak pula panjang sekali, ya. Dan lain sebagainya. Insya Allah akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya, ya, sehingga kita mengetahui, mungkin sudah pernah kita bahas, tapi perlu kita bahas setelahnya juga, insya Allah. Demikian hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, ini pembahasan kita pada kesempatan malam hari ini. Kita lanjut pada pertemuan selanjutnya, insya Allah. Silakan jika ada pertanyaan yang bisa kita jawab, yang tidak bisa mungkin nanti bisa kita tanya pada Ustaz. Allah Taala alam bisawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillah.